Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Legitimasi politik Jokowi semakin hancur. Sudah 4 bulan ini, tak ada solusi yang bisa dirasakan oleh rakyat untuk menanggulangi wabah virus COVID-19. Setiap hari korban bertambah terus, tetapi sikap tegas pemerintah tidak ada yang jelas dan semua abu-abu. Bahkan cenderung ada pembiaran yang semakin tambah kacau. Negara sama sekali tidak hadir dalam mengatasi pandemi ini. Rakyat justru semakin takut terhadap nasibnya yang tidak menentu. Ketakutan itu wajar, sebab tak ada kepastian penanganan yang menenangkan. Tinggal di rumah sudah, tapi semua transportasi baik darat, laut, dan udara masih saja berjalan normal. Sementara yang tinggal di rumah sudah semakin gelisah, apalagi yang harus masuk kerja, karena takut kehilangan pekerjaan. Ditambah munculnya rasa was-was, di mana rakyat dihantui rasa takut terhadap ancaman kriminal, terkait dengan bebasnya 30.000 lebih napi. Hal ini tidak mengada-ngada, karena banyak dari napi yang sudah keluar kemudian masuk lagi karena mereka melakukan kejahatan. Sementara itu, sikap bagi-bagi proyek yang diterima staf khusus milenial Presiden Jokowi mengakibatkan politik istana disorot kembali. Setelah para pejabat yang saling ralat dan jalan sendiri-sendiri, hal ini juga semakin menunjukkan terpuruknya politik istana yang tidak bebas dari kepentingan politik sesaat. Bahkan sikap Gubernur DKI saja terkesan harus diganjal, karena meruntuhkan popularitas Jokowi yang harus melakukan pembagian sembako sendiri di Jakarta dan juga di Bogor. Sepertinya politik istana dalam keadaan darurat yang sangat-sangat besar. Presiden Jokowi meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan juga physical distancing. Jaga jarak aman dilakukan untuk lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus corona baru atau COVID-19. Selain itu, usulan pemerintah untuk memberlakukan darurat sipil supaya penerapan PSBB dapat dijalankan secara efektif menjadi pertanyaan untuk kita bersama. Sebab dinilai tidak konsisten, Jokowi melanggar aturannya sendiri. Padahal kita sepakat bahwa saat ini, seluruh komponen bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun rakyat, mereka sedang berusaha keras berperan dalam melawan corona. Berbagai cara sudah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun rakyatnya secara mandiri. Namun di tengah kondisi ketidakpastian ini selalu saja pejabat istana membuat kegaduhan. Baik itu informasi bohong, pernyataan yang berimplikasi kekhawatiran dan juga kepanikan yang berlebihan. Tidak adanya satu suara dalam bentuk amburadulnya politik di istana. Tidak adanya satu suara merupakan bentuk amburadulnya politik di istana. Belum lagi koalisi pendukung pemerintah yang lebih mengutamakan pembahasan RUU Omnibus Law daripada kesehatan rakyat dalam menghadapi COVID-19. Darurat politik kekuasaan adalah realitas yang ada sebab kekuasaan yang dimiliki Jokowi sudah hancur karena virus tersebut. Di saat krisis seharusnya Jokowi sebagai pemimpin utama memberikan kepercayaan dan keyakinannya terhadap wabah tersebut, bukan malah ambigu dalam menghadapi sikapnya. Wajarlah kalau popularitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin naik karena sikapnya yang jelas, tegas, dan juga terukur. Hal itu merupakan langkah-langkah yang dimainkan istana, di mana tidak memberikan efek positif. Hal itu menjadi pertanyaan kita tentang kekuasaan istana yang gamang dalam menjalankan kepemimpinannya di saat wabah virus ini muncul. Gojekan para pejabat saat virus itu mewabah di dunia. Sangatlah wajar jika rakyat memberikan penilaian kurang positif bagi Jokowi, terutama di media sosial atau obrolan warung kopi. Sehingga sangat wajar ketika rakyat banyak yang tidak melaksanakan himbauan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah pusat. Karena tidak ada implikasi hukum apapun ketika masyarakat tidak melaksanakan himbauan tersebut. Implikasinya hanya dalam bentuk implikasi sosial yang kemudian berdampak pada implikasi politik yang tidak menguntungkan Jokowi. Sebab kekuasaan Jokowi masih bersifat personal. Ingat dalam teori Max Weber, di mana kekuasaan itu dapat diartikan sebagai satu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan.
Jokowi mati gaya dan Anies the real leader. Agak sulit bagi publik untuk tidak membanding-bandingkan kualitas kepemimpinan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo. Tak bisa ditutup-tutupi lagi. Seperti sebuah panggung drama, tabir pencitraan sudah terbuka lebar. Publik bisa langsung melihat realitas di belakang panggung. Dan inilah wajah asli dari kualitas seorang Jokowi. Benar seperti dikatakan oleh Benjamin Bland dari lembaga pemikir atau think tank Lowy Institute, Sydney, Australia. Wabah COVID-19 mengungkap celah kualitas Jokowi sebagai seorang pemimpin sebuah pemerintahan. Kualitas kepemimpinannya ad hoc atau terbatas, dan kurangnya pemikiran strategis dalam pemerintahan. Begitu tulis Ben Bland dalam artikel berjudul COVID-19, Crisis Reveals Cracks in Jokowi's Ad Hoc Politics. Analisis Bland ini membantu kita untuk memahami mengapa kebijakan yang diambil Jokowi sering sekali membingungkan. Berubah-ubah dan sangat kentara diputuskan secara tidak matang. Tanggal 16 Maret Jokowi memutuskan penanganan corona diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung bergerak cepat. Pada hari itu juga Anies mengambil keputusan membatasi operasional bus Transjakarta dan juga MRT. Tujuannya agar ada efek kejut. Warga mulai membatasi aktivitas keluar rumah. Kebijakan itu jelas tidak populer. Penumpang menumpuk di halte, kecaman kepada Anies berhamburan, termasuk dari juru bicara presiden. Tetapi itulah risiko seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Tidak usah terlalu memikirkan kecaman publik. Selama ini dia juga yakin kebijakannya bermanfaat untuk kepentingan umum, apalagi kondisi sedang sangat darurat. Pembatasan keluar rumah, kerja dari rumah, dan meniadakan kegiatan yang melibatkan publik secara besar adalah salah satu yang efektif untuk mencegah penyebaran virus. Anies pun juga meminta sekolah dan rumah-rumah ibadah ditutup. Melihat langkah Anies, istana mulai was-was. Tampak sekali cara berpikir istana sangat politis. Mengabaikan situasi darurat, menganggap langkah Anies sebagai upaya untuk mencuri panggung. Sikap itu tidak terlalu mengherankan. Sejak wabah merebak di Wuhan, China, pemerintah terkesan menganggap enteng. Sangat yakin Indonesia kebal dengan COVID-19. Ketika ada seorang peneliti dari Harvard University mengingatkan bahwa secara teori virus sudah menyebar di Indonesia, Menkes Terawan malah menantang, dia minta dibuktikan. Presiden Jokowi dengan gagah menawarkan bantuan untuk China. Dalam rapat kabinet, Jokowi meminta para menterinya memaksimalkan kegiatan konferensi dan pariwisata di Indonesia. Berharap musibah di sejumlah negara itu bisa menjadi berkah bagi Indonesia. Pemerintah bahkan menggelontorkan 72 miliar rupiah bagi para influencer. Tugasnya menarik wisatawan yang batal ke China, Jepang, dan juga Korea Selatan untuk berkunjung ke Indonesia. Tanggal 17 Maret, sehari setelah pembatasan operasional kendaraan umum di Jakarta, Jokowi mengutus Mendagri Tito Karnavian menemui Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu, Tito mengingatkan Anies kewenangan melakukan lockdown ada di tangan pemerintah pusat. Tampaknya istana melihat ada tanda-tanda instruksi Jokowi agar Pemda tidak melakukan lockdown tidak dipatuhi. Apapun namanya, berbagai kebijakan yang diambil oleh Anies menuju ke arah lockdown. Mulai dari sini publik sesungguhnya bisa melihat kualitas kepemimpinan Anies. Publik, terutama kalangan pengamat kebijakan publik, praktisi kesehatan, dan kalangan medis, menilai lockdown merupakan langkah yang paling tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seruan untuk melakukan lockdown malah dilawan oleh istana dengan mengerahkan buzzer. Semua wacana tentang perlunya lockdown langsung mereka hajar. Bahkan termasuk seruan dari sejumlah figur yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi. Istana membuat framing seruan lockdown membawa agenda terselubung menjatuhkan pemerintah. Jubir istana menyebut para pengejam pemerintah sebagai para pecundang politik. Lockdown yang dilakukan sejumlah negara mulai dari China, Inggris, bahkan sampai dengan Amerika Serikat adalah langkah drastis untuk mencegah penyebaran virus. Dampaknya pun memang sangat besar. Secara ekonomi, sosial, dan tak tertutup dampak politik. Tapi itu harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin. Langkah itu dalam bahasa seorang ahli clinical epidemiologi
Dr. T. Fauzia Tiasuma, seperti menutup benteng, sehingga musuh tidak bisa masuk. Langkah Jokowi memutuskan untuk tidak lockdown, membuat musuh masuk ke dalam benteng. Jadilah sekarang perang melawan musuh yang tidak kelihatan itu berlangsung di dalam benteng. Dengan sifat COVID-19 yang cepat menular, situasinya saat ini seperti kita berperang melawan mutan. Bila tentara kita yang digigit mutan, otomatis berubah menjadi pasukan musuh. Sialnya, musuh itu tidak terlihat membahayakan. Mereka bisa saja tetangga, keluarga, anak, suami, ataupun orang tua kita sendiri. Semuanya sudah terlambat karena keputusan Jokowi. Sebagai panglima perang melawan corona, seharusnya prioritas Jokowi menyatu padukan semua kekuatan pasukan. Mereka harus bahu-membahu melawan musuh, jangan dipecah belah atau malah dimusuhi.